Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati para anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Wakil Menteri Pertanian. Yang kami hormati Kepala Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang kami hormati di Direktur Utama Bulog dan seluruh direksi, yang kami hormati para pejabat eselon 1 yang hadirin sekalian yang berbahagia. Izin Bu Ketua, apa bisa kami paparkan langsung Pak Wakil Ketua, anggota Komisi 4. Izin kami sampaikan, kami memulai dari produksi yang saat ini sampai dengan September itu sesuai BPS naik 12% dengan total 28,24 juta ton. Kalau kita hitung dengan konsumsi kita itu ada surplus 4,86 juta ton. Itu di sisi produksi. Kemudian kita lihat yang bisa lebih meyakinkan dan penekanannya bahwa produksi kita naik itu juga dirilis oleh FAO. Ini FAO, ini dirilis FAO. Kita berada pada kenaikan produksi nomor 2 dunia setelah Brasil. Kemudian juga Kementerian Amerika juga merilis bahwa kenaikan produksi kita cukup tinggi. Kemudian kami masuk ke harga. Izin Bu Ketua, kami sampaikan harga yang terakhir juga dari Bappenas. Harga ini sudah terjadi penurunan, dan harga yang kami terima terakhir tadi pagi itu 6.000, rata-rata average seluruh Indonesia posisi 6.900 rupiah untuk seluruh Indonesia. Ini harga untuk gabah, di tingkat gabah. Kemudian mengenai beras oplos dan HET. Betul yang disampaikan Bu Ketua bahwa harga di atas HET. Kami ingin paparkan bahwasanya apa yang terjadi selama ini. Kami buka datanya, ini ada 10. Kami buka datanya supaya jangan menjadi polemik lagi di publik. Data yang kami dapatkan sampel, kalau premium itu brokennya 15%. Itu 15%. Tetapi hasil pemeriksaan kita brokennya ada sampai 59%. Coba deh, itu jangan kena pas garis, bisa nggak? Ada ini 33, ini data dan sudah diperiksa kepolisian mendapatkan hal yang sama. Dan ini dihitung premium. Medium pun tidak masuk, tapi dijual premium. Ini data, ini sudah kami uji, kemudian diperkuat oleh penegak hukum. Dan juga sudah beberapa tersangka. Jadi ini yang selalu bukan persoalan mau oplos, tidak oplos, mau campuran. Izin Bu Ketua, para anggota Komisi 4, ini data aslinya. Sengaja kami keluarkan hari ini. Inilah yang terjadi. Kita bayangkan, izin Bu Ketua, kalau ini dijual 1 juta atau 2 juta, itu merugikan rakyat 10 triliun. Karena ada yang mengatakan bahwa enggak, ini kecil jumlahnya. Kalau data BPS itu, kalau tidak salah 48% yang terjual dalam posisi premium, dan yang kita dapatkan seperti ini 86%. Dibesarin di sum. Jadi kalau kita asumsi kecil saja, itu 2 juta dari 34 juta produksi, itu merugikan masyarakat 10 triliun. Dan ini data, ini
bukan kami yang buat. Ini dari lab, ada 13 lab kami gunakan. Jadi Bu Ketua, ini selesai karena sekarang kami di penegak hukum dan sekarang beberapa cukup banyak yang tersangka. Dan ini kita periksa di mana-mana, di beberapa lab, bukan satu lab, ada 13 lab. Kami lanjut, Bu Ketua, kami ingin menyampaikan hal penting tentang di tata kelola perberasan Indonesia. Mulai dari produksi aman, bahkan data tadi itu di gabah produksi, harga gabah turun, tetapi harga di konsumen naik. Ini anomali juga terjadi. Nah, kita lihat ada yang mengatakan kalau ini langkah premium, ini berbahaya. Izin Bu Ketua, itu enggak masalah. Kenapa? Penggilingan kecil kita itu 161.401 unit. Kapasitasnya penggilingan kita itu 116.000 ton, 16 juta ton. Tetapi produksi kita hanya 65 juta ton kurang lebih tiap tahun. Artinya apa? Dengan penggilingan kecil saja, ini masih idle. Masih ada kapasitas yang terpasang yang tidak terpakai. Nah, sekarang maaf, menurut pandangan kami, subjektif kami, ini diperparah datangnya yang besar dengan menengah. Yang kecil saja tidak cukup kapasitasnya, kemudian ditambah yang besar kecil, kapasitasnya kurang lebih 50 juta ton. Dan yang terjadi di lapangan adalah, kalau yang kecil pada saat paceklik, kalau musim panen raya itu masih aman, tapi begitu masuk rendengan paceklik, itu panennya tinggal 30% dari total, maksimal 35%. Nah, model di lapus yang besar datang membeli 6.700. Kalau yang kecil naik 6.700, yang besar membeli sampai 7.000. Kenapa? Karena pabriknya efisien dan dia menjual premium. Kalaupun nanti di dalamnya itu sebenarnya bukan premium. Itu adalah beras yang brokennya 30-40%. Dan itu jauh dari standar. Dan ini data aslinya yang tadi kami tunjukkan Bu Ketua. Jadi sudah pasti kalau ini adalah konsepnya kita pasar bebas tidak intervensi, Pak, penggilingan kecil menunggu waktu habis. Dan pada saatnya nanti yang besar ini monopoli dan 161.000 katakanlah yang mempekerjakan 10 orang berarti 1 juta orang kehilangan pekerjaan. Dan sekarang ada yang memframing bahwa banyak pabrik kecil tutup. Tutupnya bukan hari ini. Itu sudah 15-20 tahun, Bu Ketua. Kami sudah paparkan di Rakortas, kemudian di Ratas kami sampaikan. Mungkin ke depan kita bisa menata kembali. Ini persaingan kalah penggilingan kecil. Dengan kemarin ada fenomena yang menarik. Dengan kurangnya beras premium di modern, harga turun ini bergeser dari pasar modern ke pasar tradisional. Ini ada beritanya, beberapa berita dari pasar tradisional, omsetnya naik dan penggilingan kecil bahagia, bisa ditunjukkan. Ini bos pedagang Cipina bukan mulai turun, ini baru-baru. Ini baru, bukan yang sebelumnya, pedagang kecil, penggilingan kecil deh. Nah, ini terjadi pergeseran, pabrik kecil ini hidup, penggilingan kecil, pasar tradisional, nggak bisa ditunjukkan deh. Tradisional juga hidup. Karena seperti bukan 100%, tetapi berpasangan. Penggilingan kecil masuk tradisional, penggilingan besar masuk ke premium. Dan ini yang mengangkat harga. Tetapi bukan menaikkan harga. Tetapi harga yang diterima konsumen adalah tidak sesuai dengan kualitas. Ini pedagang beras senang, tradisional, dan juga penggilingan kecil juga hidup.
Nah mungkin ini kami butuh masukan dari Komisi 4. Ini kalau berlanjut, ini akan menyulitkan kita terus-menerus sampai kapanpun. Nah ini saat ini kita harus menyelesaikan bersama. Kami butuh arahan dari Komisi 4. Kemudian izin Ibu Ketua, anggota Komisi 4 yang kami hormati, langkah-langkah kami lakukan bersama Bulog, Bappenas, kita operasi pasar. Operasi pasar sekarang sudah mencapai kurang lebih 45.000, bukan hariannya, kan bukan 6.000 ton per hari, Bu Ketua. Sekarang sudah terjadi penurunan, kita lihat berita yang tadi, penurunan harga, dan insya Allah ke depan stok kita siapkan ini tertinggi. SPHP operasi pasar 1,3 juta ton yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Nah ini terjadi penurunan harga beras 13 provinsi sekarang. Kita akan lakukan sampai Desember rencana kita terus menerus karena stok kita cukup besar, dan juga seperti arahan sebelumnya dari Ibu Ketua dan anggota Komisi 4 bahwasanya stok yang umurnya agak tinggi, ini yang kita habiskan. Sehingga stok di akhir tahun nanti adalah semuanya produksi dalam negeri, tidak ada beras impor, dan berasnya masih segar. Kemudian langkah berikutnya kami lakukan percepatan di lapangan. Terima kasih Bu Ketua, itu beberapa hal yang kami sampaikan tentang perberasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.